warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan semoga selawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Amin. Sahabat pro kami yang berbahagia, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Eti Hirani dari pro kami Kulon Progo. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan salah satu tema, yaitu tentang donor darah dan puasa. Tema ini dibahas karena pada bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan lainnya tetap banyak pasien yang membutuhkan darah gitu ya. Nah, di sisi lain pada bulan Ramadan banyak pendonor yang berpuasa. Nah, kemudian ragu-ragu untuk melakukan donor pada saat puasa, apakah nanti akan membuat lemas, apakah nanti membatalkan puasa ataukah tidak. Nah, semoga setelah pembahasan ini tidak ada keraguan lagi untuk melakukan donor meskipun sedang melakukan ibadah puasa. Nah, beberapa poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah apakah sih donor darah itu, terus kemudian manfaatnya apa sih donor darah, terus kemudian bagaimana Islam memandang donor darah, dan bagaimanakah sih donor darah saat kita berpuasa. Nah, donor darah adalah satu proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah untuk kemudian digunakan untuk transfusi darah. Apakah transfusi darah itu? Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seorang yang sehat atau donor kepada orang yang sakit. Donor darah ini biasa dilakukan di unit donor darah Palang Merah Indonesia atau di unit transfusi darah atau di tempat-tempat tertentu gitu ya, yang dilakukan donor massal. Nah, kemudian bahasan selanjutnya adalah apakah manfaat dari donor darah itu. Nah, menurut beberapa penelitian, donor darah ini berkaitan erat dengan kesehatan yang lebih baik. Yang pertama adalah dapat menurunkan resiko penyakit jantung dari 33 sampai 88%. Artinya bahwa apabila kita mendonorkan darah, kita mempunyai potensi untuk mempunyai jantung yang lebih sehat 88 sampai 88% dibandingkan dengan orang yang tidak mendonorkan darahnya. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah pada saat kita donor 450 sampai 500 ml atau 350 ml, maka zat besi yang ikut terambil sekitar 225 sampai 250 mg itu juga ikut terambil. Nah, kehilangan zat besi ini juga akan mengurangi stres oksidasi yang mencegah penuaan dini dan memiliki efek perlindungan terhadap resistensi insulin, juga aterosklerosis, dan terhadap adanya keganasan. Jadi apabila kita mendonorkan darah, maka resiko-resiko ataupun yang tadi saya sampaikan atau kondisi yang saya sampaikan tadi juga akan berkurang. Nah, manfaat selanjutnya adalah membakar kalori. Jadi kalau kita donor, maka kalori kita juga akan terbakar karena tubuh terpicu juga untuk membentuk sel-sel baru gitu. Nah, manfaat selanjutnya terjadi pembaruan sel-sel darah karena darah kita diambil dan kemudian terjadi pembaruan sel-sel darah. Kalau sel-sel darah kita baru, maka kerja atau fungsinya juga akan lebih baik dan tubuh kita juga akan lebih sehat. Manfaat selanjutnya adalah
dapat pemeriksaan kesehatan secara gratis. Nah, jadi calon donor yang akan donor akan diperiksa kesehatannya, diperiksa tensinya, diperiksa HB-nya, apakah memenuhi syarat, apakah tidak. Nah, setelah memenuhi syarat, maka setelah diambil darah dan diambil darahnya, maka darahnya dianalisis apakah mengandung penyakit-penyakit yang dapat menular lewat transfusi darah apa tidak. Jadi pendonor juga mendapatkan fasilitas analisis darah secara gratis itu. Nah, penyakit yang dapat menular lewat transfusi darah itu seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis itu. Jadi kemudian manfaat selanjutnya adalah dengan mendonorkan satu kantong darah maka dapat menyelamatkan 3 jiwa. Kenapa demikian? Karena satu kantong darah apabila kita mendonorkan darahnya, apabila kita mendonorkan darah, dari satu kantong itu dapat diolah menjadi 3 komponen darah. 3 komponen darah yang dapat menyelamatkan 3 orang, yaitu berupa sel, yaitu dinamakan PRC atau packed red cell, terus kemudian plasma dan kemudian trombosit gitu ya. Jadi satu kali donor tapi dapat menolong 3 orang gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimanakah donor darah itu menurut Islam? Bagaimana sah Islam memandang donor darah itu? Nah, di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 32 yang artinya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi pada saat kita donor, itu kita memelihara kehidupan seorang manusia gitu ya. Kenapa? Karena donor, kemudian darah kita kemudian ditransfusikan kepada orang lain yang dia mendapatkan kemanfaatan, kemudian dia menjadi lebih sehat kembali dan pulih, sembuh dari sakitnya, maka kita sedang memelihara kehidupan seorang manusia. Seolah-olah gitu kita memelihara kehidupan manusia seluruhnya, sementara manusia di seluruh dunia ini banyak sekali ya, luar biasa begitu ya. Kemudian juga ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi donor darah ini adalah satu kebaikan gitu ya yang kita usahakan untuk diri kita. Jadi kebaikan untuk diri kita menjadi lebih sehat, kebaikan bagi orang lain menjadi sembuh dari sakitnya gitu ya, dan tentu saja ternyata mendapat balasan dari Allah berupa pahala gitu ya. Dan bagaimanakah donor darah saat puasa? Kalau fatwa MUI itu dikatakan donor darah tidak membatalkan puasa gitu ya. Jadi yang membatalkan puasa itu kan makan minum atau makan minum melalui masuk melalui pencernakan gitu ya. Sementara donor itu kan tidak melalui diambil gitu ya, tidak memasukkan sesuatu begitu ya. Jadi ini menurut fatwa MUI tidak membatalkan puasa. Namun demikian ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa donor darah itu makruh. Kenapa demikian? Karena berpotensi membuat badan saat puasa lebih lemah begitu ya. Saat puasa menurunkan darahnya menjadi lebih lemah begitu ya. Namun demikian karena kemanfaatannya yang lebih besar dan kemudian ada cara atau tindakan atau tips itu yang membuat tubuh kita tidak lemah, maka hal ini tidak masalah gitu ya. Nah, apakah tipsnya itu agar membuat badan kita tidak lemah dan kita tetap dapat menurunkan darahnya pada saat kita berpuasa? Yang pertama adalah mempersiapkan diri dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi pada saat berbuka dan sahur. Kemudian juga
minum air yang cukup gitu ya, pada saat buka dan sahur gitu ya, sehingga pada saat nanti berpuasa kebutuhan gizi atau zat makanan yang terpenuhi, juga cairan terpenuhi gitu ya, sehingga kalau misalnya donor nanti tidak masalah berkurang, yang berkurang 350 cc sampai 500 450 cc begitu tuh, tidak membuat kita pusing ataupun turun tensi kita. Nah, selain itu kita harus juga istirahat yang cukup agar tubuh kita fit gitu. Selanjutnya, menghindari aktivitas yang berat sebelum dan sesudah kita donor. Terus kemudian memilih waktu yang tepat pada saat kita berpuasa dan mau melakukan donor, yaitu pada pagi hari pada saat tubuh kita masih fit tuh, itu ya, cairan cukup, isi terpenuhi gitu ya. Nah, pada saat itu pagi hari atau setelah berbuka atau setelah tarawih gitu ya, karena setelah berbuka kita sudah minum gitu ya, kita sudah makan begitu ya. Jadi potensi melemah tubuh kita tidak akan terjadi, atau potensi menjadi pusing dan tensi turun gitu ya, karena berkurangnya cairan karena terambil, itu tidak terjadi gitu. Demikian teman-teman atau sahabat pro kami yang berbahagia, semoga bermanfaat dan tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan donor pada saat kita berpuasa. Ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.